Jadi mengubah beberapa kata dari tulisan orang lain, tetapi struktur idenya tetap sama tanpa menyebutkan sumber. Kemudian yang susah ketemu mungkin ini plagiarisme ide, menggunakan gagasan atau konsep orang lain tanpa memberikan kredit, tidak menuliskan sumbernya. Ya tentu tidak diartikan, misalnya kita diskusi nih rencana disertasi gitu ya, ada ide dari pembimbing gitu. Ini bagusnya begini gitu ya, itu nggak usah dituliskan sumber pembimbing misalnya. Walaupun itu sebetulnya bukan ide asli Anda gitu ya, tapi diinspirasi oleh pembimbing. Nah, kemudian self plagiarism. Jadi menggunakan karya sendiri yang sudah dipublikasikan tanpa mencantumkan sumber atau tanpa izin penerbit. Ini merasa milik sendiri. Saya pernah mencontohkan karena waktu itu oleh forum guru besar di Unila ya, itu ya dipertanyakan karya saya itu karena ada dua karya yang isinya sama gitu ya, yang tadi pengembangan dengan implementasi atau uji efektivitas. Terus dicontohkan, ya kalau sudah wakaf Al-Quran masjid katanya, nggak boleh dibawa pulang gitu. Istilahnya seperti itu. Saya ingat terus itu. Walaupun saya sebenarnya nggak sengaja ya, karena waktu itu tidak mengerti. Nah repotnya ini menurut peraturan sengaja nggak sengaja tetap kena sanksi. Itu masalahnya. Jadi saya tidak mengerti aturan, saya tetap saja. Jadi ini yang harus hati-hati. Tentu dampaknya ini merusak integritas akademik, ya. Kemudian juga menurunkan kredibilitas peneliti. Dapat dikenai sanksi akademik atau hukum. Kemudian menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Ini kan yang paling menyakitkan kalau dikenai sanksi, dicabut misalnya ya gelar doktornya karena disertasinya hasil plagiarisme. Itu yang menyakitkan. Jadi ya ini seperti jatuh dari atas lah. Dan itu kan terjadi ya, terjadi pada beberapa guru besar di Lampung Mangkurat ya. Awalnya berapa? Awalnya 7 dulu, terus nyusul jadi berapa? 17 lagi gitu ya, kalau nggak salah. Itu juga yang menyebabkan salah satunya saya dengan Prof. Sunyono ini kan asalnya tim penilai PAK ya, penilai angka kredit ya, di nasional. Jadi kami menilai profesor sama kenaikan rektor kepala se-Indonesia untuk bidang pendidikan. Nah, memang periodenya udah habis, tapi harusnya kan tidak diganti. Kalau masih ada keperluan itu ditambah gitu. Saya pikir nggak diganti gitu. Biasanya saya di Puskesmas gitu kan, sepanjang tidak melanggar aturan ya di SK-kan lagi gitu ya. Kemudian rekrutmen lagi yang baru karena pekerjaannya makin banyak. Biasanya seperti itu. Ini diganti semua. Ada SK ucapan terima kasih. Oh yang bersalah ya enggak gitu. Itu cara pemerintah mungkin membersihkan diri gitu ya. Pelakunya pada kita tidak terkait karena itu di ilmu hukum ya. Tidak tahu gitu. Malah saya melihat lagi siapa Lampung Mangkurat yang pernah saya nilai. Ternyata ada gitu ya yang dinilai profesor gitu. Untungnya itu nggak lolos. Untungnya nggak lolos, kurang gitu. Kalau lolos mungkin jadi masalah juga gitu ya.
Juni lah pokoknya ganti semua gitu. Kalau mau ngajukan lagi gitu. Padahal kan sama aja gitu, aturannya sama. Ini yang harus hati-hati ya. Kalau mau jatuh dari tempat tinggi itu kan lebih sakit ya. Jadi bereskan dulu disertasinya, bereskan dulu publikasinya gitu ya sebelum diajukan untuk doktor. Oke, kemudian falsifikasi. Kalau fabrikasi data jelas ya, itu ngarang-ngarang datanya, nggak ke lapangan terus. Tapi kalau falsifikasi itu memanipulasi atau mengubah data. Ini sering terjadi ya, terutama pada mahasiswa S1. Dia datanya, aduh distribusi datanya tidak normal, bingung dia statistiknya apa gitu, ubah datanya. Nah itu ya, jadi hati-hati memanipulasi atau mengubah data penelitian. Sehingga hasil penelitian tampak sesuai dengan keinginan peneliti. Maunya kan signifikan gitu, ini tidak signifikan. Tidak signifikan kan repot pembahasannya. Kerangka pikir kita begini, pas uji di lapangan tidak sesuai dengan kerangka pikir. Ya, padahal kerangka pikir itu sudah disupport oleh berbagai macam teori, dibangun oleh berbagai macam teori. Pas di lapangan nggak sesuai, coba bagaimana? Nah sebetulnya bukan penelitian itu tidak gagal gitu, mungkin ada temuan baru malah gitu ya. Gitu. Kita bisa menggugat semua teori yang kita gunakan untuk membangun kerangka pikir, tapi itu tidak gampang. Ya. Nah yang gampang itu kan mengubah data. Ya data-data yang ekstrim dibuang, misalnya pretest sama post test sama sekali nggak meningkat, malah ada yang turun, gitu kan? Ada yang turun. Saya gitu. Nah itu. S1. Ya harus dilihat dulu gitu sebelum diolah mungkin ya. Mungkin kalau mahasiswa itu diberi tes ikut misalnya ya, tapi di post test enggak, kan itu dibuang datanya ya. Kalau seperti itu nggak mungkin kan jadi negatif atau dianggap nilainya 0, itu kan berarti turun kalau seperti itu. Awalnya dapat 15 dari skala 100 misalnya gitu. Terus karena nggak ikut kita buat nilainya 0. Nah itu harusnya dianggap data hilang ya. Jangan diikutkan, dianalisis. Kalau diikutkan nanti jadi negatif ya. Negatif. Falsifikasi ini termasuk kecurangan ilmiah ya. Istilah aslinya scientific misconduct. Nah, bentuk-bentuknya mengubah data penelitian. Jadi mengubah angka tadi supaya hasilnya jadi signifikan ya. Ini marah ya. Kalau distribusi data tidak normal jadi normal ya sama aja lah. Karena dia tidak mengerti misalnya pilihan, oh saya kan niatnya pakai statistik parametrik gitu kan, begitu distribusi data tidak normal kan jadi non parametrik nih gitu. Nah itu termasuk mengubah data, menghilangkan data yang tidak sesuai. Jadi data yang tidak mendukung hipotesis sengaja dihapus. Tapi tidak termasuk kalau dia ikut pretest, nggak ikut post test ya, itu dibuang nggak masalah kalau itu ya. Tapi kalau misalnya sengaja yang rendah-rendah ya, pada post test kita hilangkan dengan maksud supaya nanti terjadi kenaikan yang signifikan, ini yang tidak boleh. Celakanya kan ini hanya peneliti dan Tuhan yang tahu. Bukan itu, Prof. Ya.
Iya, penguji juga nggak tahu. Tapi kadang suka ada juga sih yang kok agak aneh gitu kan ya, ada data yang nyeleneh gitu. Itu sih suka bisa ketahuan. Kemudian memodifikasi hasil eksperimen. Jadi mengatur atau menyesuaikan hasil penelitian agar terlihat berhasil. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kelas eksperimen, punya kelas kontrol, gitu ya. Nah, kelas kontrol itu kan biasanya kelas yang memang katakanlah kalau kita menggunakan model baru, ya. Nah, kelas kontrol itu bukan kelas yang tradisional, gitu ya. Tapi kelas yang sering disebut konvensional. Konvensional itu dalam pengertian dia biasanya pakai apa? Gitu. Jadi jangan direkayasa kelas kontrol itu sering, tidak sebanding katanya ya. Ini pakai mobil, ini pakai motor gitu kan tidak sebanding. Nah, kalau mau banding-bandingan itu seperti perbandingan. Kita dari awal penelitian ini kan sudah merujuk menulis latar belakang. Ya, latar belakang itu kita menceritakan misalnya katakanlah sekolah yang biasanya. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan sebagai kelas kontrol karena kita mencoba memperkenalkan atau mengembangkan model baru, ya. Biasanya dia sudah pakai model, dia pakai yang itu. Nah, sekarang harus hati-hati. Model saya itu ingin berhasil. Udah saya ngajar di kelas eksperimen, saya ngajar di kelas kontrol, saya ngajar. Di kelas eksperimen saya ngajarnya bagus-bagusin, di kelas kontrol jelek-jelekin gitu. Ya, itu udah niat tuh. Gitu ya. Ini termasuk modifikasi hasil eksperimen. Yang paling aman sebetulnya biasanya siapa sih yang ngajar di situ? Ya sudah itu, ambil datanya, kasih pretest, setelah itu kasih post test. Aman kita, orang lain. Malah akan lebih bagus lagi kalau model itu yang ngajarnya orang lain, kita latih sesuai dengan desain kita, gitu ya. Seperti apa? Nanti ada tahu. Saya ini lebih condong itu 3 eksperimen 3 kontrol di sekolah yang berbeda. Nah, mungkin kalau sekolah mungkin satu sekolah di sekolah kita kalau dulu kalau mahasiswa ya kita dosen dari kampus kita atau di sekolah yang satu sekolah kita yang ajar eksperimen kontrol, kemudian di dua tempat lagi guru lain. Tapi sebelumnya di coaching dulu. Nah, itu bisa kita bisa menjustifikasi bahwa model kita itu siapa orang lain yang menggunakan hasilnya ada tren yang sama. Saya setuju seperti itu ya. Yang lebih aman itu ya itu. Hanya ya memang ada biaya. Ada biaya dan tambah repot. Nah, kita harus latih gitu. Tapi itu dilakukan. Kan nanti modal yang kita buat itu bukan untuk kita sendiri, harus berlaku untuk seperti kita lah. Kita sekarang pakai PJBL, pakai English Learning, pakai PBL, gitu kan itu hasil karya orang ya. Ada fase-fasenya, tapi di situ ada jelas gitu kan kegiatan gurunya seperti apa, kegiatan muridnya seperti apa, aman gitu. Jadi tidak cross kontrol dijelek-jelekin oleh kita, karena kita juga yang ngajar pada eksperimen dibagus-bagusin gitu. Jadi bukan karena modelnya yang bagus gitu, tapi memang itu ada unsur kesengajaan. Nah, dengan begitu tentu akan menghasilkan pengetahuan yang salah. Sebetulnya model ini jelek sih gitu. Atau tidak berbeda signifikan gitu ya. Itu karena kita aja di kelas kontrolnya ngajarnya jadi nggak beres gitu kan. Ada unsur kesengajaan. Kan berarti menghasilkan pengetahuan yang salah ya. Menyesatkan peneliti lain. Gitu. Hasil penelitian kita dikutip sama orang lain. Padahal itu banyak rekayasa data, rekayasa eksperimen,
RPP atau RPS kalau perguruan tinggi itu kelas eksperimen kontrol harus dibuat. Nah, keterlaksanaan pembelajaran itu harus di eksperimen kontrol juga. Ini yang kebanyakan, ini rata-rata S2 itu kelas eksperimen aja yang diukur keterlaksanaannya. Itu untuk kontrol, jangan-jangan nanti dijelek-jelekin yang di kelas kontrol. Itu untuk kontrol itu yang mengobservasi orang. Ada observer dan keterlaksanaan pembelajaran itu kepraktisan ya, kepraktisan. Keterlaksanaan pembelajaran itu harus itu melalui observasi. Jadi bukan kelas eksperimen saja, kelas kontrol juga, yaitu keterlaksanaan RPP kelas kontrol yang tadi pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru. Kan guru juga mengajarnya kan biasanya kan pasti pakai RPP. Ya sama dengan RPP-nya guru yang biasa lakukan itu gitu loh. Jadi nggak jelek-jelekin ya, memang begitu ngajarnya. Dan ini sudah kita modifikasi sesuai dengan yang kita kembangkan. Maka ini yang kelemahan kita. Jadi pertanyaan keterlaksanaan itu kita tanya, kelas kontrol nggak dilaksanakan. Wah, ini harusnya diamati juga. Saya kadang suka curiga ya. Sukses banget gitu, jauh sekali gitu antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Apa sejelek itu gitu kan? Itu yang suka kelihatan sih gitu ya. Kelas kontrol dengan kelas eksperimen itu berbedanya itu sangat jauh gitu. Ya itu ada indikasi seperti itu gitu ya. Baik, saya kira itu ya. Saya mau pengen permintaan hari. Oke. Ya, jadi saya moderator saya. Ya, ini Pak Profesor sudah menyamakan gitu sepertinya. Ya, Ini lagi. tadi sudah dijelaskan Pak Bagus, mungkin saya nambahkan Silakan, bagaimana Pak. menghindari itu paling penting kan ya. Nanti saya juga akan menyampaikan sedikit. Saya duluan ya, mohon maaf ya. Siap, Siap, Pak. Ya, ini mata kuliah publikasi, mungkin bisa saya publikasi. Ya, saya kira ini saya nggak perlu saya jelaskan lah bahwa mengapa publikasi ya, tapi jelas. Nah, ini kuncinya ya, yaitu itu merupakan satu golden age dari kehidupan akademik. Maka tanpa publikasi kehidupan akademik itu nggak jalan, orang mati gitu. Dan yang paling penting adalah encourage discussion within the professional community ya, yang mendorong adanya diskusi-diskusi yang mendalam di antara komunitas-komunitas profesional itu jadi ini merupakan juga komponen yang sangat fundamental. Jadi kalau kita merasa orang akademisi maka jangan pernah putus untuk publikasi. Ya, itu ya, komunikasinya akan lebih siap antara teman dengan kita bisa komunikasi baik dengan teman maupun dengan lawan. Jadi komunikasi segala arah kalau dalam publikasi. Orang yang tidak suka dengan kita kalau ada publikasi kita dan publikasi kita pasti diambil gitu kan. Itu kan. Itu positifnya di publikasi. Daripada kita menceritakan kita udah ini membuat dosa apalagi puasa gitu ya. Nulis aja, lihat kalau tulisan kita bagus. Nah, dia yang suka ngata-ngatain kita, ternyata mensitasi tulisan kita kan gitu. Udah nggak usah dibalas yang begitu-begitu. Menghindari dosa gitu. Dia minta aja. Kan nanti mati sendiri gitu. Jadi nggak usah apa? Nggak usah nyari pusing kalau ada orang yang nggak suka itu nggak usah nyari pusing. Nulis saja. Stres, asal dijelek-jelekin orang, udah nulis, publikasi. Udah, itu obatnya Pak. Makanya awet muda gitu. Bisa nambah. Ya, bisa nambah. Tapi komitmen tetap sama. Itu tetap satu
Wah, ini profesor. Dan yang paling penting adalah pengakuannya, kita akan mendapatkan pengakuan ya ketenaran termasuk juga rezeki lah kalau kita ini kan rezeki. Nah, memang bukan pekerjaan mudah, tapi juga bukan pekerjaan yang sukar. Bukan pekerjaan mudah, tapi juga bukan pekerjaan yang sukar. Sukar itu kalau kita tidak melakukan apa-apa, yang nggak pernah nulis itu yang sukar. Tapi kalau udah nulis, nah itu jadi relatif mudah. Salah itu wajar, karena kita harus belajar dari kesalahan. Guru terbaik adalah ketika kita tahu kesalahan. Maka SWOT itu bagus. Analisis SWOT itu bagus. Jadi analisis SWOT itu jangan untuk orang lain, jangan untuk lembaga, untuk diri sendiri. Apa sih kelebihan saya? Apa sih kekurangan saya? Waduh, ke depan ini banyak tantangan. Maka kalau saya punya kelemahan ini, katakanlah seperti saya, kalau prostasa nggak tahu urusan luar negeri, Australia. Kelemahan saya adalah saya bahasa Inggris tidak berani, katakanlah gitu ya. Tapi saya harus publikasi internasional. Apa yang harus saya lakukan? Itu kan tantangan. Tapi saya punya kelemahan. Maka apa strategi saya? Strategi saya adalah bagaimana saya menulis berbahasa Indonesia tapi standarnya Scopus. Itu bahasanya saja pakai bahasa Indonesia. Itu gampang nanti terjemahkan, habis diterjemahkan proofreading. Tapi memang kelemahannya itu akan banyak uang tua. Itu aja. Tapi iya, kalau Nila dapat insentif ya 40 juta kalau Q1 kan gitu. Kalau Nila dapat insentif kalau Q1 40 juta. Jadi saya tuh tahun 2018 itu ya, saya dapat 2, satunya gratis, satunya berbayar. Satunya yang Asia Pasifik Forum Teaching and Learning itu gratis kan, tidak berbayar. Q2 waktu itu lumayan, waktu itu Q2 masih 20 juta, 10 juta, satu lagi dapat 20 juta. Nah, dapat 2 waktu tahun 2018 ditorkan, lumayan lipas-lipas. Kami bilang sama dosen muda-muda, kalau mau kaya udah nggak usah rebutan proyek kecil-kecil itu, ngajar apalagi terus rebutan di PPG gitu. Udah nggak usah nulis. Kalau dapat artikel 40 juta, you dapat Q1, Q2 dalam 1 tahun itu berapa? Udah 70 juta. Apa pajak dan nggak perlu dipertanggungjawabkan. Itu uang enak ya. Kalau dulu bilang kalau kaya nulis artikel. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita menulis manuskrip. Menulis manuskrip untuk kita submit, kan namanya manuskrip ya. Untuk kita submit. Caranya gimana untuk submit? Kita harus seleksi jurnal-jurnal yang nggak pas, jurnal-jurnal yang apa? Ibaratnya yang jelek lah, yang sampah. Itu harus kita seleksi. Nah, gimana jurnal sampah? Saya ini dicontoh. Ini di scopus.com. Tapi jurnal ini cloning. Nah, ciri khas bahwa di Scopus itu rawan cloning ini berapa? Tidak ada webnya, tidak ada alamat web. Jurnal di Scopus yang tidak mencantumkan web itu rawan di cloning. Nah, misalnya saya ambil ini Scopus.com. Nah, kalau ini sampai tahun 2025 kan, 2026 ini apakah diskopingnya atau tidak? Tapi di sini tidak ada informasi diskoping. Ya. Ini cloning. Nah, untuk ngecek lagi, ini kata Prof. Agus tadi, ketika menjadi reviewer PAK, ngoreksi guru besar itu Scopus, itu kita ngecek ke sini, juga ngecek di sini.
Simagu JR. Simagu JR. Simagu JR.com. JR.com. Cek. Lalu kita copy. Ini caranya nanti masuk scopus.com. Ini saya kembalikan dulu ya. Kalau Bapak itu masuk scopus.com, ini sudah saya buka. Ini source ya, klik. Nah kalau tahu ISBN-nya, kalau nggak tahu title aja, tapi judul sudah kita copy paste. Ini. Jurnal cloning itu nama jurnalnya ada, nih kan, Journal of Jiaotong University, Cina. Ini ada, benar ada. Ini kalau kita klik, nah yang tadi ini kan nggak ada alamat webnya ini. Nah kalau masuk ke sini kita cek, nah benar ada, ya ada. Oke, jurnal ini benar. Nah reviewer nggak sampai di sini. Oh ada jurnalnya berarti Scopus, enggak, cek dulu, gitu kan. Nah, cek di sini. Ini ada yang kena tipu. Nah, nih. I have been fraud by a fake journal. Dia mengalami penipuan dengan jurnal palsu. Lebih dari 700 euro dia keluar uangnya, ya kan? Dia ingin agar tidak ada lagi orang yang mengalami seperti saya, kan gitu. Jurnal palsu itu ada di alamatnya. Nah, kalau kita lihat nih, nah, ini kan, hati-hati, ya. Ini JSGU.com. Hati-hati dengan cari langsung alamat itu, hati-hati. Kalau Bapak Ibu punya jurnal, langsung ke Scopus. Ini cloning. Penjelasannya di Simagu, Ini cloning, hati-hati. Atau ini kalau ini langsung ke artikel ya. Sama. Ini kan kalau ini kan nggak asik. Nah sama tuh kan. Iya sama, memang dua ini. Nah, terus dijawab oleh Irfan. Thank you for the info. I approve link. Memang tidak ditemukan ternyata di Scopus.com alamat itu. Saya ambilkan Scopus.com lagi yang ada webnya. Kalau ada alamat webnya di Scopus.com, misalnya Journal of Chemical Meditation, karena saya sering terbitkan di sini. Link ini ya. Nah ini juga nggak ada, ya. Nggak ada alamat webnya. Seperti di sini, ya. Seperti di sini alamat webnya. Nah ini nggak ada. Kenapa yang ada ya? Cek. Hati-hati jurnal-jurnal ini kalau teman-teman ingin melihat, atau teman-teman bisa juga
Kalau dia masuk di scopus.com, dia pasti nanti akan masuk juga di Sinta. Kalau nggak bisa ke Sinta, kalau Bapak Ibu semua pernah menerbitkan di jurnal Sinta berapa saja, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun Sinta, mendapatkan apa namanya? ID Sinta ya. ID Sinta. Saya masuk dulu. Jurnal. Misalnya tadi Jiotong tadi ya. Kalau saya ambilkan misalnya saya ya, ambilkan saya ambilkan my profil, saya ambilkan yang punya saya, kan biasanya saya ngeceknya gini, jadi publikasi Scopus. Nah, ini ketiga ya, dengan Rizky, ini dengan Fitriadi. Nah ini yang Journal of Clinical Education. Nah ini kan langsung dia masuk ke Scopus. Jadi kalau langsung diklik dia masuk ke Scopus, judul tadi benar. Tapi kalau dia cloning itu nggak akan. Jadi judulnya ini di Sinta, langsung klik, langsung ke judul. Berarti ini benar Scopus. Gitu. Kalau masuk Scopus. Tapi kalau dia cloning, nggak masuk di Sinta. Karena dia nggak masuk di Scopus. Nama jurnalnya ada, tapi judulnya tidak akan masuk di Scopus. Ini saya ngecek. Waktu saya ini 2019 masih D1, lagi rajin-rajinnya. Ngecek para dosen yang mendapatkan dana percepatan bursa profesorship waktu itu. 2019 dimulai. Saya langsung turun tangan untuk ngecek. Saya uang dikasih, tapi kalau nggak menghasilkan Scopus waktu itu baru ini satu, saya langsung turun tangan ngecek. Saya cek, oh iya benar. Nah, Scopus sejak tahun 2018, ini masih submit, ini tidak ada progres. Nah namanya saya hilangkan. Tidak ada progres, sudah dikasih dana pengembangan instrumen penilaian HOTS, pelajaran IPS di SMP Kabupaten Tanggamus, tidak memperoleh progres, sudah dikasih uang tapi nggak menghasilkan progres. Backlist. Nah, ini judulnya ini ke Jurnal International Journal of Advanced Science and Technology, IJAS. Di kanan dari web ada logo Scopus. Di webnya, di jurnal ini ada logo Scopus. Jangan tertipu. Tapi di daftar indeks tidak ada Scopus. Nah, kan? Saya cek. Lalu panggil, Pak, Bapak bukan Scopus, hati-hati jangan tertipu. Nanti bayar sekian dolar, ternyata bukan Scopus. Setiap terbitan terlalu banyak artikel, lebih dari 150 artikel, mulai dari volume 24 hingga 29. Meragukan. Nggak mungkin jurnal Scopus itu sampai setiap nomor itu 150, lebih dari 150 artikel. Jadi kalau ada artikel, kalau ada jurnal, lihat isu, lihat setiap nomor. Setiap nomor kalau sudah di atas 150, biasanya paling banyak berapa? 30-50 ya. Ada juga yang 50. Ini mulai volume 24 hingga 29. Tapi volume sebelumnya itu paling 40, 30 gitu. Ragu-ragu. Nah, ini revisi, masih revisi. Nah, ini perspektif Harry Gates tentang pengetahuan biodiversitas siswa SMA di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
ini masih bahasa Indonesia, tapi dia akan masukkan ke International Journal of Psychological Rehabilitation. Nah, hati-hati Bu, ini yang psikologi, jurnal ini hati-hati. Meragukan jurnal ini. Kenapa meragukan? Jurnal ini meragukan isu dan artikel yang diterbitkan tidak konsisten. Nah, ini sampai saya cek performanya. Itu kalau ngecek kenaikan pangkat itu. Volume 21 dan sebelumnya hanya 2 isu dan setiap isu hanya sekitar 11 sampai 15 artikel. Volume 22 ada 4 isu dengan jumlah artikel 11 sampai 20. Enggak konsisten kan, biasanya 2 isu ini bisa langsung menjadi 4 isu. Volume 23 6 isu. Volume 24 10 isu, bahkan setiap isu 100 sampai 200 artikel. Udah kalau udah begitu meragukan. Begitu Bapak Ibu masuk langsung bayar, tahun depan discontinue. Nah ini secara administrasi, ngecek administrasi saja ya Pak ya. Kan Scopus itu pasti harus konsisten kan sama Sinta. Sinta juga kalau tiba-tiba naik udah turun, ada pasti siapa yang pengelola jurnal? Pasti tahu yang pengelola jurnal. Pasti akan nilai buruk jurnal tersebut. Meragukan. Diminta untuk cari jurnal lain. Langsung saya koreksi. Jadi, nah ini jurnal ini juga meragukan. Ini yang terakhir, International Journal of yang tadi ya, Psychological. Nah ini dulu saya cek. Kenapa? Karena saya juga asesor PPLK gitu ya. Oh ini nama jurnalnya sama ya. Oh ya, nama jurnalnya sama. Jadi kalau tidak ada progres ya saya pun tidak ada progres. Dulu saya cek orang 10 itu saya cek biasanya bulan November saya tagih laporannya udah submit kemana, sudah revisi belum, ada yang nggak lapor udah gitu. Karena saya penilai PAK jadi saya tahu gimana cara ngecek jurnal. Kalau dulu di Simaku ada alamat webnya, sini nggak ada alamat webnya. Nggak ada alamat web, tampilannya beda dengan yang lama. Ini coba kalau kita cek apakah di SBN-nya. Di SBN-nya sama ya, 02582724 dengan yang di Simaku. 02582724 sama. Hati-hati, jurnal cloning nama jurnalnya sama, ISBN-nya sama. Kadang-kadang alamat webnya sama, hanya kadang ditambah titik atau tambah 1 huruf yang kadang kita nggak beli. Webnya lain, tapi tampilan webnya sama. Tapi di tampilan webnya sama, tapi alamatnya diubah dikit. Nah, ngecek lagi, misalnya saya ambil satu artikel kan, satu artikel biasanya yang kalau sudah masuk Scopus itu pasti 2024 udah masuk ya ini yang agak lama lah, 2023 pasti udah masuk karena udah 3 tahun. Saya masuk ambilkan ini. Nah, kadang kalau saya nggak menemukan web resminya, itu saya ngeceknya nih, misalnya ini orang, ini sedang saya cek urusannya misalnya ya, nanti ngeceknya gini. Nah ini jurnalnya ya, Journal of Southeast Jiatong University. Ini namanya ya Mustafa Gamal. Ini dari Fakulti BNA University. BNA University. Ini saya ke Scopus juga, ke scopus.com. Lalu 2023 Gamal Mustafa. Gamal Mustafa. Gamal Mustafa BNA
University. Misalnya, cek ada 7. Kita klik. 2025. Saya mau ngecek semua. Semuanya kok itu ya sekarang apa? Terus langsung. Coba bisa cek habis. atau saya cek Google artikelnya. Ini saya copy paste. Google artikel. Pasti sudah masuk. Saya cek di Simagu, artikelnya bisa cek tampilan ini baru, apa namanya, tampilan Simagunya baru. Kalau yang lama mudah sekali. Atau saya tahu karena belum tahu aja. Baru tadi pagi saya buka sih, kok tampilannya begini. Ya Pak, udah agak lama ya. Berarti saya belum lama nggak buka Simagu. Tampilannya kok beda. Atau saya ambil 2025, yang 2025. Saya ambil 2025. 2025 ini pasti sudah masuk. Saya ambilkan yang Fitrawati di Indonesia ya. Fitrawati Indramayu kita Setio Triwakti. Indramayu kita ini dosen Unimed. Auto search Fitrawati universitasnya mana, kita cek dulu. Di sini terus ditutup. Fitrawati itu Universitas Negeri Medan. Universitas. Saya sedang review proposalnya, masih 34. Makanya saya banyak. Jurnal yang mengaku punya Scopus itu saya cek juga, ini banyak dari negara Lampung, Universitas Mataram, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Semarang, Universitas Negeri Jogja. Itu saya sebutnya yang saya koreksi ya, Universitas Negeri Medan. Masih ada 34. Nah, ada ya, Fitrawati. Ada enggak? Nah,
2025 Fitrawati itu adanya International Journal of Accounting and Economic Studies. Ya. Padahal tadi jurnalnya adalah ini, Southwest Yaltong University. Ini masih ada 6 lagi nih Prof tadi judulnya. Ya, 1 sampai 6. Masih ada 6 apa? 6 artikel lagi kayaknya. Enggak, ini saya ambil Fitrawati aja. Iya. Yang Fitrawati aja. Satu orang aja. Ini Fitrawati aja yang saya ambil. Mungkin setelah ambil aja salah satu. Ketika dia tidak ada, berarti ada di jurnal. Ada kemarin beberapa langsung jurnalnya palsu. Ada juga ini dosen loh. Hati-hati ya dosen nanti, jangan akal-akalan. Pasti itu proposalnya dari AI. Kenapa? Karena ada mensitasi dirinya sendiri, ada judulnya, ada nama jurnalnya, ada halamannya. Cek langsung aja ke jurnal itu tersebut ya, karena dia tidak ngomong fokus. Cek jurnal tersebut, ada jurnal itu. Cek halaman itu, ternyata judulnya bukan itu dan penulisnya bukan dia. Nah, ini standar manipulatif. Tidak direkomendasikan, kita gitu aja. Saya berharap menemukan yang begitu gitu ya baca, supaya koreksinya cepat. Jadi jangan kalau hibah ini reviewer itu udah diambil. Kalau kan itu syaratnya skor track record itu adalah kita mensitasi tulisan kita sendiri. Nah kalau kita sebagai penulis pertama, nah itu nanti daftar pustaka itu akan dicek. Gampang aja cek di Google Scholar. Copy paste di Google Scholar nggak temukan. Ketika nggak temukan, cari jurnalnya, nama jurnalnya cari. Cek, oh ternyata ada jurnalnya. Ternyata, halaman sekian sampai sekian, volume sekian, nomor sekian, halaman sekian, kok judulnya beda, nama penulisnya beda. Manipulatif. Biasanya begitu AI. Coba kalau buat minta tolong AI buatkan saya ini dengan citasi sendiri minimal 5 gitu ya. Nanti ada di kita nama kita, nanti ada judul jurnalnya, namanya kita, judul artikelnya nggak tahu ngambil dari big data yang mana. Oke itu ya. Jadi saya teruskan sebentar lagi. Nah tadi yang dijelaskan Prof Agus saya langsung saja. Nah tadi yang saya sampaikan, kalau kita tidak punya pengalaman ya modal nekat, tapi penuh perhitungan dan harus tetap ilmiah. Jangan cuma bonek gitu ya, bonek nekat, tapi modal nekat itu tetap penuh perhitungan. Kuncinya di sini. Tidak ada tempat bertanya, misalnya tidak ada tempat bertanya. Itu saya alami ketika 2012 sampai 2014. Pertama sekali saya submit ke artikel Scopus, orang belum banyak berbicara Scopus. Saya sudah modal nekat, tapi saya berhitung. Dan autodidak, gak ada tempat bertanya, tanyanya ke Google. Waktu itu belum ada AI. Nah, oke. Saya langsung saja. Maka ketika kita lihat tadi, lihat hard index jurnal yang akan kita lihat atau impact vektornya, lihat penerbitnya. Terbitan 3 kali akan lebih lama proses reviewnya dibandingkan yang jurnal terbit 2 bulan sekali. Ya. Tuh. Terus juga lihat tadi, kemudian lihat data reviewer, segera revisi dan tanggapi semua respon reviewer. Nah ini kan nggak bisa dibuka karena file tempat berbeda. Hati-hati, tadi sudah dijelaskan ya, falsifikasi, fabrikasi, plagiarisme sudah dijelaskan Pak Agus. Nah, sekarang kita hindari jebakan-jebakan tadi. Falsifikasi, plagiarisme, fabrikasi, gimana? Cek apakah tim penyunting jurnal memiliki latar belakang pendidikan dan rekam jejak track record. Ini ketika kita mau submit, ini adalah jebakan ke jurnal predator, jurnal abal-abal, jurnal cloning atau jurnal palsu, gitu ya. Aspal, asli tapi palsu.
Hati-hati, banyak sekali karena kan itu lumayan tuh, sampai tadi kan informasinya 700 euro sudah berapa rupiah tuh. Ya keluar uangnya, ternyata palsu jurnalnya. Nah penelitiannya harus sesuai scoop di jurnal, harus baca betul scoopnya, apakah jurnal saya, tema saya itu sesuai atau tidak. Cek apakah anggota tim penyunting memiliki rekam jejak penelitian. Nah, maka jangan ngambil asal anggota. Gitu ya. Tapi kalau anggota masuk-masukkan ini nggak apa-apa, tapi jangan sampai misalnya anggotanya ada 3 atau 2. Nah, dua-duanya adalah yang belum punya rekam jejak sama sekali, gitu ya. Minimal 1 yang punya rekam jejak, yang lainnya nggak apa-apa karena dia punya pengalaman dan supaya punya ID Scopus, gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Jangan semuanya yang masih pemula. Ketika menerima hasil telaah naskah, periksa apakah komentarnya berkaitan dengan substansi penelitian atau hal-hal lain seperti ejaan, istilah, dan lain-lain. Lihat, cek. Boleh kita membantah kalau kita misalnya disarankan secara substansi begini-begini, tapi menurut kita itu sarannya nggak logis. Menurut teori begini, kenapa ini nyarannya begini, kita kemukakan alasannya. Itu juga saya pernah membantah itu. Nggak saya perbaiki saran dia, tapi saya berikan komentar dan saya berikan sumbernya. Berdasarkan sumber ini halaman sekian. Harus begitu. Peran pihak lain umumnya seseorang ditulis sebagai penulis pendamping jika terlibat dalam 2 dari 3 peran di bawah. Jadi jangan mencantumkan orang nggak punya peran sama sekali. Makanya ketika Anda minta izin kemarin, saya harus terlibat nih. Paling nggak saya memberikan jurnal-jurnal. Supaya apa? Untuk perbaikan. Saya harus, karena ini bagian dari etika. Jadi Bapak Ibu, tolong kalau misalnya memasukkan kami beritahu. Nanti saya akan punya peran di situ. Paling nggak saya memberikan jurnal-jurnal tambahan. Jurnal yang kemarin saya kasihkan itu berbayar. Coba aja cek di tamponline.com. Mahal, tapi saya punya gratis. Gitu kan. Terlibat dalam pelaksanaan percobaan penelitian bisa. Terlibat dalam analisa data atau dalam penyiapan naskah. Nah, kita terlibat dalam penyiapan naskah. Kenapa kita memberikan jurnal? Supaya naskahnya nanti ini bisa disitasi, bisa dicontoh, bisa diikuti langkahnya. Paling nggak perannya ke sana. Tapi kalau sama sekali nggak berperan, jangan sampai, karena ini terjadi gitu loh. Terjadi kasus gitu ya. Banyak kasus saya ikuti. Kalau peran seseorang tidak terlalu substansial, biasanya ditulis dalam ucapan terima kasih. Apa keluarga bagi pacar ya, bisa masuk dalam acknowledgement. Boleh pacar, suami gitu ya. Bukan pacar suami, suami maksud saya. Istri orang. Tapi disertai tidak di acknowledgement makalah. Peran pihak penulisan seseorang di daftar penulis harus sepengetahuan dan seizin. Nah, ini kasus salah satu di Lampung Mangkurat. Itu mencantumkan waktu itu informasi di berita dan hasil pemeriksaan. Mencantumkan nama orang Malaysia. Ternyata orang Malaysianya tidak dikompres, dia tidak tahu. Bahkan dia melaporkan tanpa izin saya. Itu juga bagian dari etika. Dia kalau orang itu tidak berkenan, kalau tidak. Tapi kalau orang Indonesia bisa malah senang. Tadi kan namanya ada gitu. Nggak dimasukkan aja minta-minta. Iya. Marah ya. Iya. Gitu. Kalau di kita, karena saya kalau ada saya ada wah bagusnya. Mau mencantumkan saya minta izin dulu. Di bagusnya. Jadi tidak mengikuti ini. Tidak menulis nama pembimbing bisa berarti mencuri. Tuh. Jadi kalau pembimbing tidak cantumkan, ya tapi konfirmasi dengan pembimbing. Pak, saya perlu hukum sekian. Jadi Bapak tidak saya masukkan. Tidak apa-apa. Tidak selalu pembimbing mengerti penuh seluruh tahap perencanaan, percobaan, dan kerja penelitian dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maka biasanya kalau saya sebagai penguji mau dimasukkan, biasanya saya tolak. Kalau minta izin, atau masukkan, ya sudah biarin aja lah. Saya nggak biarin aja lah, tapi saya beritahu. Kenapa orang pembimbing aja nggak harus? Karena pembimbing pun nggak tahu, nggak akan tahu sepenuhnya dari semua rancangan penelitiannya.
dari awal sampai akhir, nggak sepenuhnya tahu pembimbing. Yang tahunya hanya tulisan disertasi, itu pun kalau dibaca dari awal sampai akhir. Gitu kan? Nah, mahasiswa kadang bertanya metode baru ke mahasiswa lain di bawah pembimbing lain. Ya, ini juga boleh. Kerumitan pada pembimbing, promotor untuk program gelar ganda, double degree program ini misalnya. Ya, dan seterusnya. Jadi saya lewatin aja. Plagiasi tadi sudah dijelaskan, termasuk tadi yang disebut Prof. Agus yang Prof. Agus itu dibatalkan usulannya karena self plagiarism. Ya. Nah, menghindari plagiasi, gunakan berbagai fasilitas Google Scholar, Temfinder, Reaxys, dan lain-lain untuk mengecek hal yang sudah dilakukan peneliti lain. Jadi biasanya ketika kita menulis dan tulisan itu tidak ada ini, kita cek aja di Google. Wah, ini tulisan saya ini kalau sifatnya umum tidak masalah. Kalau itu khususan ide seperti tadi, sebuah ide sebaik cek Google. Kalau itu ternyata ada, lebih baik ubah ganti. Itu cara menghindari. Gunakan juga fasilitas pribadi, bisa pakai logbook, kita buat logbooknya. Nah, mengelak dari jebakan plagiasi bisa juga pakai Mendeley. Ini Mendeley sebagai sumber referensi ya. Nah, karena ketika kita nanti plagiasi pasti akan deteksi di sini, ya, di Mendeley. Nanti kan Prof. Udah ya bagian sini. Oh, pakai sama. Bisa nggak ketahuan? Saya belum pernah. Nggak. Kalau Mendeley. Nah sekarang menggunakan frase bank. Bapak Ibu bisa cari frase bank. Coba cek Google frase bank. Nanti cari yang frase bank Manchester ACUG. Itu bisa Bapak Ibu lakukan. Apakah tulisan saya itu yang terutama berbahasa Inggris ya, sudah ada di sini belum sama persis enggak? Kalau sama persis, waduh hati-hati. Maka gimana caranya kita? Tadi juga sudah disebutkan parafrase juga termasuk plagiasi. Jangan dianggap supaya ini kita parafrase. Itu parafrase itu adalah sitasi tidak langsung. Kalau sitasi langsung kan langsung. Kalimat dia di koma titiknya cantumkan langsung siapa yang mengatakan itu kan gitu. Itu kutipan langsung. Kalau tidak langsung itu kan parafrase. Kita baca ini, kita baca ini, kita baca ini. Kita baca 3 artikel pada hal yang sama, pada sesuatu yang sama. Lalu kita menyimpulkan, maka kesimpulan kita yang kita ungkapkan di situ itu bukan berarti tulisan kita. Harus disitasi dari 3 artikel tadi. Makanya kenapa di artikel itu sampai sitasinya sampai 5 artikel? Karena dia baca 5 artikel itu, lalu dia mengungkapkan sendiri. Wah, kok jadi susah? Enggak, gitu loh. Memang butuh pengalaman itu saja. Jika kita menggunakan metode yang dikembangkan kita sendiri tapi telah dilaporkan di makalah sebelumnya, maka kita cukup merujuk makalah tersebut. Misalnya tadi dengan cara tadi, tadi itu sudah dilaporkan orang, ya sudah kita rujuk aja, udah aman. Jika kita mengubah metode kita untuk penelitian dalam naskah berikut yang akan dibuat, rujuk makalah yang menjelaskan metode itu dan jelaskan hanya perubahan yang dilakukan terhadap metode tersebut. Yang rawan plagiasi itu biasanya metode penelitian. Misalnya kita ngambil disertasi orang, padahal disertasi itu sudah di-online-kan. Terus kita ikuti dia. Ini banyaknya pakai Sugiono, nggak pakai Creswell, nggak pakai apa namanya. Pokoknya Sugiono, nggak apa. Pak Sugiono itu pernah, karena saya kenal baik dengan dia. Kalau bisa bukan
yang berkualitas supaya orang tahu. Tulis satu buku, begitu nama Anda terkenal, nulis apa saja pasti laku. Coba sekarang Sugiono itu, Pak Sugiono, Prof Sugiono, nulis apa saja pasti laku buku. Tentang evaluasi itu pasti laku pada backgroundnya. Iya. Nulis apa saja pasti laku dia. Karena terutama orang Indonesia itu bukan dilihat dari visinya, yang dilihat siapa dia. Itu orang Indonesia. Maka kalau buku kita the best seller, maka kita harus terkenal dulu biar orang kenal buku kita. Nanti kita nulis kalau sudah terkenal, kalau ada tulisan Sugiono pasti dibeli orang. Nah, gitu. Kira-kira begitulah beliau ngajarin saya. Sekarang mas saya nulis apa saja pasti laku. Dalam setahun ratusan kita dia dapat dari apa? Karena banyak sekali ada yang reseller juga. Hindari pengulangan narasi yang sama, terutama yang terkait hal-hal orisinil dan baru. Maka saya sering sekali dengan mengoreksi S1, skripsi, tesis, disertasi, itu sering sekali saya coret. Ini kan sudah kita sebutkan di halaman sebelumnya, walaupun itu cuma satu kalimat. Makanya kalau saya baca semua dari halaman per halaman, biasanya walaupun 200 halaman, 300 halaman, biasanya per lembar itu ada coretan. Baca itu gampang kok. Jangan baca jangan. Saya baca sepintas. Nah, wah, ini enggak benar. Baca cepat. Harus punya baca cepat. Baca satu halaman itu nggak perlu 1 menit. Hitungannya detik. Satu halaman. Maka kalau saya nggak pernah marah mahasiswa mau ujian nanti jam 1 baru ngasihnya jam 10. Yang penting saya punya waktu minimal 1 jam untuk membaca. Pasti dari halaman sampai halaman per halaman bisa saya coretin. Saya bisa menemukan. Asal saya diberi waktu 1 jam, maka saya nggak pernah marah. Mesti kan harus minggu sebelumnya. Saya nggak pernah marah dengan mahasiswa karena yang penting saya punya waktu untuk membaca minimal 1 jam. Oke. Ini mengelak dari jebakan plagiasi diri. Nah, ini dari plagiasi diri. Bagaimana Anda itu membuat parafrase? Tambah paragraf. Di tahap-tahapnya. Bisa gitu, di tahap-tahap. Tahap-tahap contoh. Ini beberapa membuat parafrase. Baca dulu. Kemudian kita ini kan poin-poin main idenya, ide-ide utamanya. Kemudian baca ulang baru parafrase. Setelah parafrase cek lagi gitu loh. Ini langkah untuk kita terhindar dari jebakan plagiasi diri. Tadi plagiasinya sudah dijelaskan Prof. Agus. Bagian saya adalah gimana cara menghindari diri. Jadi ada cara menghindari diri. Silakan nanti pelajari. Ini. Ingat, parafrase itu is not quoting, is not summary, is not paraphrasing. Paraphrasing does not rely on repeating what someone else says. Ya. Kita mengungkapkan dengan kata yang berbeda, hati-hati. Jangan dianggap itu bukan plagiat gitu ya. Jadi parafrase itu bukan begitu gitu. Ya. Paraphrasing is more specific and restate information with the same deep and detail but in different words. Ya, parafrase atau membuat parafrase. Ini, tapi dalam implementasinya kalau Bapak Ibu sudah sekali, 2 kali
fixed mindset. Belum growth mindset. Ketika mendapatkan kegagalan langsung kita putus asa. Menghindari yang ketiga, parafrase yang ketiga. What you should do. Ini ada langkah-langkahnya. Do not simply replace word with synonym. Jangan mengganti kata dengan sinonim. Kadang-kadang supaya ini ya udahlah pakai kata yang lain gitu kan. Terus di sana pakai namun, saya pakai tetapi, ya sama aja. Iya. Do not simply reorder the information synthesis. Do not simply remove add some word or phrases. Jadi jangan Anda menghilangkan kata atau beberapa kata atau menambahkan beberapa kata atau menambahkan frasa. Supaya kakak plagiat, tambahkan aja lah kata atau frasa ya, atau kurangi frasanya. Ada juga yang begitu gitu. Ada juga yang begitu. Tapi juga bukan use some new phrasing, but retain much of the unique phrasing from the original source. Nah, terakhir jangan lupa disitasi. Nah, jangan lupa apa yang sudah Anda parafrase tadi, disitasi supaya Anda nggak kena plagiasi diri, terutama kalau kita mengambil dari memparafrase tulisan kita sendiri. Tadi yang kata Prof. Agus, yang satunya pengembangan, satunya efektivitas. Pasti banyak kalimat yang sama di parafrase. Meskipun parafrase mesti dicantumkan. Nah, banyak kan metodenya itu, padahal pakai metode yang lalu mestinya disebutkan. Metode penelitian ini mengacu pada Sunyono tahun sekian, bahwa metodenya begini. Nah, mesti oke. Artinya, metodenya sama dengan metodenya Sunyono yang tahun sekian, berarti di jurnal apa. Nah, bedanya di mana nanti di situ harus sebutkan. Kalau enggak, itu yang termasuk self plagiasi diri. Nah, ini bukan plagiasi. Menggunakan data atau narasi dari karya sendiri yang telah ditulis dalam media non terbitan. Media non terbitan, kalau datanya kita pakai atau narasinya kita pakai, itu tidak masuk dalam plagiasi. Tapi yang non terbitan. Data deskripsi digunakan dalam artikel ilmiah di jurnal, bukan plagiasi. Data di disertasi, bukan plagiasi. Ya gimana, memang kata penelitian kan harus hasilnya publikasi. Ya pasti pakai data penelitian kita. Artikel jurnal tulisan sendiri menjadi bagian utama salah satu bab tesis. Jadi salah satu bab tesis itu kita jadikan sebagai artikel. Menggunakan media subjek repository, misalnya arsip.org, sebagai sarana menerima masukan dari komunitas ilmiah sebelum mengirimkan naskah itu ke jurnal ilmiah. Ini juga bukan plagiasi. Jadi kita pakai repository, kita dapat masukan-masukan dari komunitas ilmiah, masukan itu kita masukkan, bukan plagiasi. Pemberi dana meminta laporan penelitian yang akan disimpan di internet. Data dalam laporan ini sama dengan data yang digunakan dalam jurnal oleh si peneliti, juga bukan plagiasi. Tapi ini jangan pakai lagu, bukan sekedar, bukan itu ya.
bukan sekedar menjadi universitas dengan jumlah pendidikan sudah banyak, tapi juga saya menyumbang pada penguatan dinamika ilmiah. Jadi jangan berlomba-lomba, makanya saya kadang heran gitu. Ya walaupun sebagai anggota, maka saya kalau dalam 1 tahun bisa lebih dari 10 artikel, 10 satu semester ada. Saya ingatkan sebagai teman, hati-hati ketika naik pangkat nanti dapat reviewer yang umumnya reviewer ya akan kritik. Itu akan dipertanyakan kapan tidurnya, belum ngajar, belum walaupun sebagai anggota itu bukan cuma masukkan nama. Kemarin begitu Pak izin namanya saya masukkan, segera saya cari wah saya harus punya peran nih. Nah, ini tolong misalkan nanti jurnal lain gitu. Saya harus punya peran gitu ya, minimal untuk persiapan menulis. Jadi, nah sedikit lagi ya. Oke, saya akan coba. Ini tadi sudah, hati-hati ya. Tadi cek, nah ini Taylor and Francis, coba silakan buka. Taylor and Francis itu ini alamatnya tanfonline.com. Ini alamatnya di sini. Coba di sini aja lah. Nah, ini alamatnya tanfonline.com. Ini kalau Bapak Ibu cari jurnal di situ pasti berbayar. Makanya misalnya nih, saya ambil udah ini saya sudah login ya ini. Ini legal. Ya karena ini langsung ke jurnalnya Education. Kemarin apa masalahnya terkait dengan search ya, kita search terkait dengan museum education ya. Museum education. Kalau ada jurnalnya nih, ada artikelnya kalau mau ke jurnalnya ada 30 jurnal tentang museum education. Jurnal. Misalnya apa? Mau conservation and management of archaeology, atau yang art and translation, atau art education, atau letting yang museum UN KLMN berarti nomor 2. Isu ya, karena isu boleh kita lihat karena isu mau yang tahun berapa, ini isu-isu yang terbaru ya, karena isu, atau kita mengambil yang all volume and isu. Nah misalnya yang tahun 2025 kita ambil 2025 mau isu berapa, sebut saja isu 3, ada nggak nih isu 3? Misalnya kita mau ke museum limited resources atau interdisciplinary. Nah misalnya ini ya, ini full artikel, klik. Oke, ini bayarnya berapa nih? 56 US dollar. Bayar nih. Tapi kalau saya use token.
token, use token. Ya. Dan tinggal view PDF. Kalau sudah use token, saya punya token soalnya. Nama saya sudah ada di sana di Telegram Practice. Kalau saya use token udah langsung. Nah, udah. Ini tinggal download di sini. Download. Makanya kemarin saya bisa langsung masuk ke kemarin 5. Dalam waktu sekian menit, sekian detik saya sudah dapat 4. Nah, udah langsung dulu. Saya masih ada sekitar 20. Ini saya ambil 1 berarti sekitar 26 atau 28 lebih lagi. Ya, dulu kan. Nah, bukan. Belum PDF ya? Iya. Nah, ini bisa. Tuh. Ya, minggu depan online ya? Nah, ini udah dulu tinggal simpan aja, simpan. Nah, simpan. Udah. Jangan terlalu. Gimana caranya bisa mendapatkan token? Minggu depan. Soalnya sama. Gratis sama bayar. Ada berapa jurnal? Ini sekitar 248 jurnal education kalau tidak salah ya. Seperti Telegram Practice. Ya, saya kira cukup sih. Jadi karena waktunya sudah lewat. Ya, ini hari Jumat dan juga mendekati 14. Itu aja lah ya. Ya. Terima kasih Prof. Ya, intinya bahwa bagaimana menghindari plagiasi, menghindari jebakan plagiasi itu tadi sudah kita sampaikan.